kita lanjutkan untuk RPP. Untuk RPP di sini RPP ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih ya. Kalau untuk RPP yang kalian buat nanti adalah RPP untuk 1 hari, sama untuk RPP untuk 1 kali tatap muka dengan menggunakan video. Jadi kalian membuat 2 RPP nanti. RPP untuk 1 hari sama RPP untuk 1 kali tatap muka dengan menggunakan video. Nah, RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, di sini menurut Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan pembuatan RPP. Jadi kan dirasa RPP yang sebelum adanya revisi ini kan dirasa sangat memberatkan sehingga membuat guru itu waktu itu terlalu banyak digunakan untuk membuat RPP, malah karena terlalu banyak fokusnya membuat RPP, waktu yang seharusnya lebih difokuskan untuk kegiatan pembelajaran sama evaluasi itu sedikit terbengkalai. Ya, akhirnya di sini muncul Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan pembuatan RPP. Nah, di sini ada 4 poin mengenai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019. Yang pertama adalah penyusunan RPP itu dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Prinsip efisien di sini berarti penulisan RPP ini dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan waktu dan tenaga. Ini efisien ya. Jadi yang ditulis itu ya yang penting-pentingnya saja, sehingga tidak memerlukan banyak waktu dan tidak memerlukan banyak tenaga. Lalu di sini RPP juga harus efektif. Artinya apa? RPP ini harus mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi intinya harus tujuan pembelajaran itu harus tercapai. Itu efektif. Lalu berorientasi pada peserta didik. Jadi di sini RPP itu harus mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar dari peserta didik di masing-masing kelas. Nah, itu yang tahu adalah guru masing-masing. Jadi ini prinsip yang harus dilakukan pada penyusunan RPP yang sudah direvisi tahun 2019. Yang kedua adalah bahwa dari 13 komponen yang diatur dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi komponen inti itu hanya ini ya, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Jadi awalnya itu kan ada 13 komponen ya pada RPP, ini disederhanakan menjadi 3 komponen inti yang wajib ada pada Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 itu cukup 3 ini aja, tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan penilaian. Lalu yang ketiga, sekolah, kelompok guru, mata pelajaran sejenis dalam sekolah, kelompok kerja guru atau MGMP, dan individu guru bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan peserta didik. Jadi di sini guru maupun kelompok guru itu dibebaskan mau pakai format RPP yang mana. Yang penting itu ini efektif ya tadi. Nah, harus itu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, harus efisien, tidak memakan waktu dan tenaga yang banyak, lalu juga berorientasi pada peserta didik.
Tuh ya. Jadi mau formatnya bagaimanapun dibebaskan ya. Yang penting harus sesuai dengan prinsip ini. Yang selanjutnya, RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3. Maksudnya ini sesuai dengan aturan 1, 2, dan 3. Kalau sudah terlanjur membuat, ya nggak harus dihapus ya, bisa digunakan lagi atau lebih bagus lagi dimodifikasi, disesuaikan dengan ini tadi 3 poin yang ada pada Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Itu ya. Nah, pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu kan ada 13 komponen. 13 komponen itu apa saja toh Bu? Ini loh ya. Ini adalah 13 komponen yang wajib ada pada komponen RPP pada tahun 2016. Tapi di sini menurut Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ini disederhanakan, komponen inti yang wajib ada ini adalah 3. Untuk yang lainnya ini sebagai pelengkap saja, ditambahkan ya. Untuk ditambahkan boleh, tidak ada ya nggak apa-apa. Ini yang wajib ada ini 3 ini. Makanya ada istilah RPP 1 lembar karena memang hanya 3 ini yang wajib ya. Tapi di sini nanti prakteknya pasti akan ada lampiran-lampirannya, nggak murni 1 lembar ya. Pasti nanti ada lampiran-lampirannya, entah itu lampiran penilaiannya bagaimana, lampiran LKS-nya bagaimana, dan seterusnya. Jadi ini adalah 13 komponen yang dulunya wajib ada, dan disederhanakan menjadi 3 komponen saja sesuai dengan Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Nah, tahapan dalam menyusun RPP, ini yang pertama adalah menganalisis SKL, KI, KD, ini sudah kita lakukan kemarin. Standar kompetensi itu apa saja sudah kita bahas kemarin, KI-nya apa pada SD itu apa sudah dibahas, KD juga kemarin juga sudah dibahas. Lalu untuk KD, untuk rincian, untuk masing-masing subtema nanti bisa dilihat di buku guru. Untuk analisis materi pembelajaran juga bisa kita lihat di buku guru dan buku siswa. Lalu kita juga melakukan analisis penerapan model pembelajaran. Di sini kamu sesuaikan mau menggunakan model pembelajaran apa. Oh, mau menggunakan model model pembelajaran terpadu atau model WebEx, mau menggunakan model integrated, mau menggunakan model connected, itu terserah, yang penting harus sesuai dengan model pembelajaran K13 ya. 5M itu tadi harus muncul ya untuk di masing-masing model. Lalu untuk penilaian, lalu ada analisis penilaian hasil pembelajaran. Jadi sebelum menyusun RPP kamu juga harus sudah menyiapkan kira-kira mau dinilai apa saja ya. Nah itu sebenarnya sudah dimudahkan ya. Sudah ada buku guru ya, kalian nggak usah membuat analisis lagi, nggak apa-apa. Di buku guru sudah ada. Yang penting nanti kamu pilih, kamu sesuaikan dengan kebutuhanmu di lapangan ya. Jangan asal copy paste, tapi harus kamu sesuaikan dengan yang ada di lapangan. Dan penilaian ini harus sesuai dengan prinsip, yaitu penilaian autentik yang meliputi 3 ranah, ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, lanjut kita praktek langsung saja membuat RPP. Nah, untuk membuat RPP, kita buka format yang sudah Ibu kasih. Nah, ini kan silabusnya itu kelas 6, berarti ya RPP-nya itu bikin kelas 6. 6 semester 1. Temanya tadi, tema 1, apa tadi temanya? Selamatkan makhluk hidup, ini kita copy saja. Subtemanya tadi sahabat, tumbuhan dan sahabat, tumbuhan dan sahabat. Mungkin masalah. Terpadu
metodenya apa saja. Nah, ini kamu pakai yang pembelajaran keberapa, kamu sesuaikan misalnya pembelajaran ke-1. Tadi kan ini ya silabusnya pembelajaran ke-1 yang sudah selesai. Jadi ini ada mata pelajaran apa saja yang dipadukan. Oh, ada IPA, IPS, sama bahasa Indonesia. Jadi tinggal kita masukkan. IPA, IPS, dan pembelajaran ke-1, alokasi waktunya 1 hari. Ini keyboardnya itu angka 5-nya nggak bisa, itu seperti ini. 5 dikali 35, karena memang CP-nya untuk di SD itu 35 menit ya. Kamu sesuaikan ya untuk waktunya, satu harinya mau berapa CP. Misalnya pakai 5 CP ya, satu harinya 5 menit, 5 jam. 5 jam kali 35 menit. Itu totalnya, jadi itu jabarkan menjadi ini. Alokasi waktunya ini 15 menit, 140, sama penutup. Berarti 170 menit ya. Sesuai 35 kali 5 itu kan 170 menit. Nah ini sebelum masuk kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran itu juga kalian tinggal cek di buku guru. Buku gurunya untuk kegiatan 1, kalau misalnya RPP yang kamu ingin buat itu untuk kegiatan pembelajaran 1, ya kamu lihat yang kegiatan pembelajaran 1, tujuannya seperti apa. Di halaman berapa? Lewat. Ini kegiatan 2. Pembelajaran 2. Kegiatan 1 agak naik lagi. Nah, ini tinggal kalian copy paste saja tujuan pembelajaran. Nanti kalian rapikan ya, penerusnya. Nah, kalau sudah pada bagian kegiatan pembelajaran, itu seperti yang sudah kalian pelajari kemarin, kegiatan pembelajaran itu ada 3 kegiatan utama yang harus ada, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sama kegiatan penutup. Nah, untuk alokasi waktunya yang kalian perlu perhatikan, ini kegiatan pendahuluan tidak boleh melebihi kegiatan inti. Kegiatan penutup pun juga demikian. Jadi kegiatan inti ini yang paling lama, dan nanti ini harus kamu sesuaikan dengan model yang kalian gunakan, dan harus itu ada 5M ya. Mengamati misalnya ini tadi ini ya. Siswa diminta untuk mengamati, ini kan berarti sudah ada. Menulis pertanyaan, ini kan berarti sudah menanya, dan seterusnya. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran itu harus ada 5M itu yang muncul. Nah, kegiatan pembelajaran atau deskripsi kegiatan ini bisa kamu adaptasi juga dari buku guru. Jadi nggak usah mumet-mumet. Kamu lihat di buku guru, kegiatan pembelajarannya seperti apa. Ini.
Tidak ada ya, di bawahnya tujuan tadi. Nah ini, langkah-langkah ya, ini guru mengajak siswa untuk berdoa, ini kan berarti masuk ke bagian pendahuluan ya, tinggal kamu masukkan ke pendahuluan, lalu kamu sesuaikan. Selain berdoa itu kan biasanya ada salam, lalu baru berdoa, lalu ada persepsi, ada motivasi. Nah, ada ya 3 komponen ini yang kalau bisa harus ada. Ini untuk kegiatan pendahuluan kurang lebih 15 menit. Lalu untuk kegiatan inti, di sini kegiatan inti ada bisa kalian ambil dan kamu kembangkan dari buku guru. Jadi kamu baca dulu buku gurunya ini, kira-kira sesuai apa enggak dengan style kamu atau sesuai dengan model yang kamu inginkan, yang mau kamu pakai, itu harus kamu sesuaikan. Misalnya sudah sesuai, ya nanti kamu tinggal baca lalu diadaptasi yang ada di buku guru, kamu sesuaikan. Ini ibu ngambil dari buku guru ya. Guru membawa salah satu jenis tumbuhan. Guru mengajukan pertanyaan. Nah, ini kan guru yang mengajukan pertanyaan ya. Jadi di sini ya ada pertanyaan. Ini bagian pendahuluan. Lalu berdiskusi. Ini ada di buku guru juga ya. Saya diminta untuk mengamati. Ini itu ngambil dari buku guru. Jadi kamu sesuaikan dengan kegiatan yang mau kamu lakukan dan model pembelajaran yang kamu gunakan. Selesai. Jadi ini ibu ngambil dari buku guru ya. Untuk kegiatan penutup juga demikian, seperti biasa. Sudah kalian pelajari, lalu penilaian. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru. Yang penting harus ini ada 3 ini. Ada sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Keterampilannya mau berupa presentasi atau mau berupa diskusi itu dibebaskan kalian. Lalu ada identitas ini. Ya, kalau sudah ini ada lampiran, lampirannya itu ya berkaitan dengan penilaian karena biasanya penilaian kan banyak. Dan ini juga bisa kamu adaptasi dari buku guru. Itu ambil semua dari buku guru ya. Nah, ini ada kan, ini tinggal di copy paste kalau memang sesuai ya. Kalau memang sesuai dengan kegiatanmu, nah ini kamu ambil saja. Kalau misalnya nggak sesuai, kamu sesuaikan, kamu ganti, menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang kamu rancang. Ini tinggal ambil di sini, ini tuh ambil dari sini, kegiatan penilaiannya. Gitu. Selesai untuk pembuatan activity. Lampiran penilaian. Nah, lebih bagus lagi nanti kalau ada lampiran soal, lampiran LKS-nya kalau memang ada praktik. Ini selesai. Nah, jadi begitu ya untuk pembuatan RPP, pembuatan silabus, semuanya melihat dari buku guru dan silabus. Kalau membuat RPP, nanti kamu lihat silabus sama buku guru. Itu ya untuk memudahkan kalian dalam membuat RPP sama silabus ya. Kemudian nanti tugas kalian yang sudah seperti itu sampaikan minggu lalu, ini setiap kelompok kan diminta membuat silabus, RPP, sama video ya. Silabus di sini kalian cukup membuat satu tema dan satu subtema yang dipilih ya. Jadi satu subtema yang dipilih itu apa? Kan biasanya ada 6 kegiatan pembelajaran itu kamu jabarkan seperti caranya itu tadi. Lalu membuat RPP untuk 1 kali pertemuan dalam 1 hari. Tapi untuk satu kegiatan pembelajaran saja. Itu untuk RPP yang pertama. RPP yang kedua itu yang dalam 1 hari itu kamu singkat menjadi 35 menit saja. Itu bisa kamu bikin RPP-nya untuk dijadikan panduan dalam pembuatan video UAS. Itu ya, cukup sekian untuk pengarahan dalam pembuatan silabus dan RPP. Jika ada hal yang
Jika ada hal yang ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di forum diskusi yang ada di ELMA. Maupun ada ya lewat WA juga nggak apa-apa. Sekian penjabaran materi dari PTR hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.